Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin. Saudaraku sekalian yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua berharap untuk jadi manusia yang berkualitas di hadapan Allah, manusia yang punya kehormatan di sisi manusia dan juga di sisi Allah. Maka kita harus belajar bagaimana sifat-sifat yang terpuji dan bagaimana pula sifat-sifat yang tidak terpuji. Yang sekarang kita bahas dari sifat-sifat yang tidak terpuji, yaitu ada 3 sifat yang tidak terpuji. Tapi ada 3 sifat pula yang menandingi atau yang memperbaiki sifat yang 3 itu. Yang pertama yaitu sombong, al-kibr. Kibir itu menurut bahasa Islam, bahasa syariah, yaitu ru'yatun nafsi bi ainil isi wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarah. Melihat individu manusia dengan pandangan melihat dirinya dengan pandangan mulia dan melihat orang lain dengan pandangan hina. Jadi merasa dirinya baik dan orang lain rendah, atau membesar-besarkan dirinya dengan merendahkan orang lain. Itu namanya sombong. Sombong itu pertama, doanya tidak diterima oleh Allah. Jadi nek wong sombong, doa itu nggak diterima. Kedua, orang sombong itu ibadahnya nggak diterima. Karena yang harus sombong itu Allah, manusia tidak boleh sombong. Manusia punya kelemahan-kelemahan. Makanya saya sering katakan istighfar itu sangat berfungsi untuk ngontrol sombong itu. Jadi sampean kebablas, cepat istighfar, astagfirullahaladzim. Ngerti sombong ya? Jadi membesarkan dirinya, merendahkan orang lain. Itu sombong. Fir'aun itu saudara baik, suka sedekah. Fir'aun itu tata kromonya apik. Situ penyakit Fir'aun itu sombong. Ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu sing paling dhuwur, kata Fir'aun. Itu sombong. Setan juga begitu. Setan itu dibenci Allah karena sombong. Kon sujud nang Adam, wah aba wastakbara, enggan, tak ngereken, wastakbara, dan menyombongkan diri. Bagaimana mengatakan setan itu? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan Nabi Adam itu dari tanah. Itu setan. Jadi orang-orang yang sombong itu koncoy setan, atau setan juga koncoy Fir'aun. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kapan datangnya sombong? Kalau hati sudah tidak stabil lagi, hati sudah tidak tentram kepada Allah, itu biasanya penyakit sombong datang. Banyak orang tukang ceramah, kenapa tidak menyentuh kepada hati orang? Mungkin saja penceramahnya juga punya jiwa sombong. Makanya pengajian kemarin sudah saya sampaikan, ikhtiyarul dzulli 'alal 'izzi. Dia memilih hina daripada mulia. Artinya tidak ingin dipuji orang. Karena orang biasanya suka dipuji orang, biasanya sombong, merasa dirinya nomor 1.
padahal kekurangannya Allah salam. Asu at-tawadu, lawan daripada kibir itu ada tawadu. Tawadu itu bahasa kita itu bisa menempatkan diri, itu tawadu. Nek ngomong ambek wong dodol bentul iso ngomongnya bentul. Nek ngomong ambek petinju ngomongnya ya ambek strata petinju. Nek ngomong ambek wong dagang strata pedagang. Kalau sampean campur rusak. Anda ngomong dengan tukang dodolan bentul, Anda ngomong strata DPR, ndak iso, sombong sampean. Iki ndak ono aku dak sudah tinggi ini. Jadi tawadu itu menurut pemuka-pemuka ulama Islam di Indonesia itu sudah diterjemahkan dengan bahasa yang baik. Tawadu itu bisa meletakkan di diri di mana kita berada. Nek jarene wong ulama-ulama salaf itu iso unggah-ungguh. Apa diunggah-ungguh? Toto promo. Apa bahasa lainnya? Sopan santun, etika, moral, norma. Kalau budaya itu norma, ngerti kok norma? Ya, norma, aturan-aturan. Seperti nek ngarepe wong, permisi, itu norma itu. Normatif sifatnya. Sehingga orang yang tawadu itu lepas dari ujub. Orang sombong itu biasanya sering ujub. Ujub itu apa? Heran. Apa bahasa Indonesia itu? Melihat dirinya itu heran. Ya, takjub boleh. Apa bahasa Indonesianya? Agum. Terheran-heran dengan dirinya. Umpamanya isong anu komputer itu, wah aku ini, wah abang ini. Si umbi, bismillah. Wal kibru yakunu bil manzilati. Orang sombong itu biasanya dengan pangkat, manzilah. Orang sombong itu biasanya punya kedudukan. Wal ujubu yakunu bil fadilah. Dan ujubnya itu ada dengan fadilah, dengan keutamaan yang dimilikinya. Nah, punya pangkat, punya kedudukan, punya kelebihan. Itu biasanya sombong. Tapi katanya ulama-ulama, sombong itu bisa dimiliki orang yang tidak punya apa-apa. Tapi dia ingin seperti orang-orang yang punya apa-apa. Umpama saya miskin, tapi saya bisa beli Levi's semua. Orang lain pakai Levi's, orang yang kaya, saya pakai Levi's juga. Malah bangga karena kan saya seperti orang kaya itu. Jadi miskin pun bisa sombong, bodoh bisa sombong, pinter juga bisa sombong. Tapi di sini dikatakan orang yang punya manzil, punya kedudukan, punya tempat, mungkin presiden, bupati, camat, sampai Pak RW, Pak RT, mungkin kan jabatan, punya manzil, atau punya fadilah, punya kelebihan, pinter pencak, pinter teknologi. Nek Rofi pinter apa? Turu. Pinter catur. Ya. Kontak sekak tak peluru dalanan mati ngono. Akhirnya catur iso didol. Iku lho bahasa-bahasa lah didol. Kok nek iso mateni iki boleh ya? Iya, iya. Boleh apa? Asli kok nonton aku ndak sih aku ndak cerita. Ndak cerita asli iki cerita sekak jadi tak sampai no sekak itu ya. Kalau mutakabbir, orang yang sombong itu yujillu nafsahu, memuliakan dirinya, mengagung-agungkan dirinya. Al-rutbatil muta'allimina, dia disepadankan dengan tingkatan orang-orang yang belajar, yang pinter. Al-muta'allimin, al-muta'allimin itu orang yang belajar. Aku ki podo iki, aku ki belajar podo iki. Makanya sing akeh istighfar, wong-wong itu biasanya
supaya terjauh dari sifat Allah Subhanahu. Wal mu'jib mustaksir fadlahu. Orang yang ujub itu kebanyakan karena fadlahu, punya keutamaan. Biasanya ujub. An istizadatihi al-muta'addibina, disejajarkan dengan orang-orang yang punya apa itu? Muta'addib itu kemuliaan. Boleh tata krama sing dhukur. Iku raden, iku anake sapa ngono iku lho. Itu biasanya pun jadi kemuliaan. Ya iku, aku keturunan Rasulullah. Aku keturunan iki. Bapakku iki Raden Ajeng sapa? Mbakku iki Raden Ajeng sapa? Nek lanang apa? Raden Panji ya, RP ya. Nek lanang Raden Mas Panji ya. Jaya Diningrat sapa? Ta ono iku nek Islam iku ngono iku. Ta ono. Sing ngono iku pribadi-pribadi dia. Makanya di dalam Al-Qur'an itu mayyamal misqala, man istidrak, siapa saja. Tidak ada tertentu, orang tertentu, enggak, siapa saja. Mayyamal misqala dzarratin khairan yara wa mayyamal misqala dzarratin syarran yara. Itu man itu menurut ilmu bahasa itu istidrak. Jadi semua man itu sapa wae. Lanang wedok apa wae wis. Wong Jawa, wong Madura, wong Arab, wong Banjar padha. Nek pengajian teko iki ya. Akhirnya teko ya. Anu apa hotel teko ya. Aduh iku. Aku gak tau teko ya. Boleh ke wong itu ayu nih. Ketinggalan aku. Ndaknya aku nek asin ndak seneng. Asin ndak seneng, nemen. Yang kedua, itu sifat kibir itu bisa dihilangkan dengan tawa. Sukalah latihan menghormati orang. Karena orang sering menghormati orang itu melemaskan budi. Paham ya? Orang sering menghargai orang itu melemaskan budi. Jangan minta dihargai orang. Nanti Anda sudah punya harga sendiri. Jangan takut Anda. Pasti Anda mulia. Kalau Anda mau menghargai orang, berlatihlah menghargai orang. Insya Allah Anda punya harga. Waduh itu bukan merendahkan diri. Kenapa? Bukan merendahkan diri. Ya, bahasa anunya kan unggah-ungguh dulu kan. Saya katakan unggah-ungguh itu kan sopan santun gitu. Merendahkan diri dengan orang lain. Bahasa sebenarnya gini, rendah hati. Rendah hati. Tidak merasa lebih dengan orang. Bahkan dihina pun dia tersenyum. Bukan dihina malah marah. Kata Rasulullah, man ahana nas faqad ahana Allah. Barang siapa yang menghina manusia, sama juga menghina saya. Marah besar. Marah besar Allah marah besar karena itu makhluknya Allah jadi hina. Semua manusia punya kelebihan, punya kekurangan. Ojo ngambles nu kekurangan nih, kelebihannya sampai tidak direken. Semua punya kelebihan. Anda punya kelebihan sabar, itu kelebihan itu. Ada kelebihan marah, iya kelebihan nggak marah itu. Kelebihan karena orang lain nggak marah loh. Cuman itu jelek gitu loh. Makanya di dalam kitab-kitab tasawuf itu orang yang paling bodoh itu orang tahu baik, tahu jelek, tapi dilanggar. Yang jelek dilakukan gitu loh. Maka dalam bahasa hukum fikih itu namanya fasik. Fasik itu orang sudah tahu tapi dilanggar. Maka di dalam pondok-pondok dulu waktu di Lirboyo saya mentarokal adab wajib santap. Barang siapa yang meninggalkan akhlak budi pekerti ditempeling wae. Nah, bahasa Arab repot. Waktu itu tak boleh ono. Bahasa Arab apa budi? Santap itu. Latoma, yaltom.
Cuman karena wong pondokan repot kali bahasa atau kurang set, mantarokal adab wajib sattab. Karena santri ini ake wong Madura. Jadi emang terus iya jauh bener. Iya bener ya. Jadi bener. Nek sing nggak sopan tampiling lain maksudnya. Wajib disantap. Lah unggah-ungguh itu bagaimana? Itu refleksi dari rendah hati itu. Orang rendah hati di Indonesia semacam itu. Orang rendah hati di Amerika sudah semacam itu, nanti lain. Orang rendah hati di Arab juga gitu. Ya kayak salaman orang Arab itu nek salaman ini ngabung-ngabung ini kan tidak apa-apa, nyekel ndas tidak apa-apa. Di Indonesia aja nyekel ndas kok diketaki kok. Ndas keluar sisik. Ya kan? Malah orang Arab itu nek cekel pantate ngamuk. Kebalikan orang Indonesia, cekel pantatnya tidak apa-apa, pokok cuma nyekel ndas. Nyekel ndas sih, antemi bang, coba pola ndas keluar dising, ya itu budaya, nggak bisa sama. Kaifa ya tawaddau al Indonesiyun wal akharun ghairu mutasawiyaini, nggak sama. Indonesia dengan Saudi tidak sama, podo-podo Islami. Apa salah? Enggak. Itu wujud dari rendah hati. Makanya rendah hati itu yang paling gampang itu bisa dipakai umum, senyum. Nomor 2, suka salaman dhisik di umum. Entah itu assalamualaikum, entah itu salaman tangan atau sofa. Itu ciri-ciri wong rendah hati paling gampang. Turaane suka senyum, suka memberi salam kepada siapa lagi. Kadang-kadang salam jadi kesombongan kan? Apa gak usah salam. Wong Madura itu, aku wong Arab lah ngono. Aku wong Batak, wong Ambon, aku wong profesor. Lah apa salaman di wong cilik? Ada kan begitu? Kenapa sifat sombong? Nggak ada pembagian di Islam gitu. Yang ada itu yang berjalan ngasih salam kepada yang duduk, yang numpak motor salam kepada yang jalan, yang tua yang muda ngasih salam yang tua. Tapi kalau yang tua jalan, sing enom lunggu-lunggu, sing tua ngekei salam nang sing lunggu-lunggu masih enom. Maka Rasulullah sering memberi salam kepada gulam. Gulam itu anak sing belum balik. Itu bahasa Arabnya gulam. Kalau sobi itu balita, itu sobi. Sing nomor loro, wal hirsu bil qanaah. Hirsu itu bahasa gampangan itu tomak. Nek bahasa Jawa itu berangasan. Apa berangasan? Ya, urakan. Bahasa anu nih tomak. Karena di dalam hadis itu nek sampean kepingin duwe ilmu akeh kudu duwe tomak. Belajar aku sak mandek-mandek. Itu tomak artinya. Hirsun. Artinya tomak. Kalau dilihat kamus, hirsun namanya tomak. Tomak itu rakus. Jadi kalau nek kepingin pinter, punya ilmu, rakus, baca semuanya. Mesti sampean pinter tuh. Ojo moco tekstual kitab tuh kabeh diwoco. Tidak diwoco ndak iso pinter. Ayo sapa sing iso terjemahno rendah hati kaya apa? Umpamanya orang ngomong Anda bisa, Anda mengerti orang yang ngomong, tapi Anda tidak melebihi orang. Uang cerita apa terpak, sampai ngeru kan? Sampai ngerti, mungkin lebih ngerti dari orang itu, tapi Anda tidak meninggikan lebih tinggi dari orang itu, malah sampai merendah. Dan juga tidak cari-cari kesalahan, sama itu sombong loh ya. Cari-cari kekurangan orang itu sama dengan sombong itu. Untuk kau kamu, wis. Iya, di sini ya. Saya kira cukup ya. Dia di atas. Tidak apa-apa, salaman. Tidak apa-apa. Hah? Adik dari Jakarta dengan jamaahnya. Qanaah itu apa? Neriman. Ya. Neriman bukan artinya apatis, tidak. Apa yang ada itu dinikmati. Syukur. Ya. Itu qanaah dengan tidak melepaskan keinginan untuk ke depan. Iya ya.
Itu qanaah namanya. Iya. Salam. Orang baru kabeh. Hah? Iya kan. Tahu ya qanaah ya? Begini, qanaah itu bahasa gampangnya, dengan apa yang diberi Allah itu dia bersyukur. Dengan apa keinginannya tidak tercapai juga dia tidak lesu. Paham ya? Asin nilai dok. Saya aku ngomong lapang dada betul. Jadi apa yang dia punyai disyukuri, syukur kepada Allah. Apa yang dia inginkan tidak tercapai juga tidak putus asa. Itu namanya qanaah. Paham ya? Supaya paham nanti. Musuh qanaah dibalik-balik tidak ngerti. Ya iso jelas nang wong. Ayo iki sombong ujung. Ayo. Apa maksudnya qanaah? Coba. Ayo. Hei, Taufik. Satu hari ini sekali. Ayo. Apa? Ya qanaah apa? Bersyukuri apa adanya. Ya, apa yang diterima itu disyukuri, dan apa yang diharapkan itu tidak tercapai, dia tidak putus asa, tidak lesu. Itu namanya qanaah. Bahasa gampangnya tadi jembar hati. Nek bahasa yang lebih tinggi, arif billah. Orang yang punya kebijakan terhadap Allah, ketentuan Allah. Makanya handphone saya arif billah. Jadi tuku mana? Ya gini. Ustaz itu ya aku repot. Ustaz yang sembarangan. Nah, enggak percaya orang arif billah lagi. Itu orang arif billah. Tapi dalam bahasa sini huwa al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Berusaha yang keras di dalam sesuatu yatlubuhu untuk bisa mencapainya. Ada keinginan yang keras. Tapi di dalam bahasa tasawuf itu sering diartikan qanaah. Ya apa? Toma. Lawannya toma itu qanaah. Umpama sampean sekarang sama-sama kerja, Mawi, Bakri sama kerja. Padahal tenaganya sama. Bakri dapat 500 umpamanya. Ini Mawi dapat 300. Mawi dari Mawi Kri engkau oleh 300 gitu. Hebatan kapten enggak diterima karena kamu fisiknya mungkin enggak kuat, pengalamannya juga enggak bagus. Enggak apa-apa. Naik ke atas monggo. Iya enggak apa-apa. Paham ya? Ya tadi qanaah itu sing paling enak jembar hati. Umpama ini sampai ngundang orang jam 7 teko jam 8. Apa tambah? Ya kok. Karepe sampean ku kan teko jam 7, tapi datang jam 8. Nerima. Ya, monggo, mari. Enggak apa-apa. Monggo. Iya, mari. Tempatnya kecil memang. Iya, minta maaf, monggo. Iya, lebih tenang di atas. Monggo. Yang laki di atas, yang perempuan di sana mungkin. Salam. Mari. Sudah ya. Yang nomor 2 tadi hirsun bil qanaah. Jadi wong kama itu elek pun ndak di. Jadi bodoh saya. Iya, saya. Kalau tamak tak ada harta kan tidak baik. Tidak baik. Ilmu? Ya tidak apa-apa. Kalau tamak secara ilmu boleh. Tamak itu yang pertama yang harus yang boleh ibadah. Tamak boleh. Yang kedua ilmu. Yang lainnya tidak boleh. Harta tidak boleh. Karena kalau tamak itu tidak pakai ukuran, karena rezeki itu ukuran Allah, bisa sampean menjalankan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Makanya kemarin saya kritik di orang dodolan kandang itu, warungnya kan kafetaria amanah. Regoi beda. Winginannya aku tuku abon itu 6.000. 2 hari lagi saya beli 6,5. 2 hari lagi saya beli kanggo anak saya 7.000.
Ya begitu. Enggak kan naik. Naik opo itu? Wong sapi ini tetep kaya naik. Jadi harga lain iki ndak amanah jarane. Keliru kafetaria ini. Apa sing apik itu amanah, hancur. Jadi kafetaria ancor bahasa Madura ngono. Bahasa Jawa ya hancur. Iya kan? Iya. Bakso itu dijual kemarin itu. Ibu-ibu beli 7.000. Sekarang tadi saya beli 6.500. Pas akhirnya alasannya tepat. Pentolannya dikurangi. Kemarin 23, sekarang 20. Kalau nggak itu malah 25. Jadi dia ya udah ngerti. Nah itu udah amanah itu orangnya. Ancor. Ngerti ya? Yang terakhir nanti hirsun itu tomak, jangan tomak itu. Tomak itu juga keluar dari batas. Keluar dari batas, keluar dari nikmatnya Allah. Itu namanya tomak. Anda sehari makan 3 kali. Anda melebihi itu, Anda sakit sendiri. Kalau sekali-kali ya tidak apa-apa. Tapi kalau berkali-kali ya jadi laut nanti. Kali itu kalau dikeruk lah terus jadi laut. Iya mana ya? Ya jangan berkali-kali nanti jadi laut. Sin, itu sin. Notok. Nek notok mandek aku. Aku yang paling seneng mandek. Enggak ada diundang hotel kok teko kabeh wong. Masya Allah. Sin udah termasuk absen. Aku takon nang jek ndak tahu absen, bisa rajin. Alhamdulillah. Nek nang kene kok tek Rebo ndak iso aku jadi. Nawar Allah. Enggak sih aku ndak jaluk apa-apa sih. Insyaallah saya duwokno wae. Nek kon ngomong dia bojo iki dia bojo Pak Anang, bakal dia bojo. Iki dia bojo. Nek kon alasane duwe bojo. Nek kon sibuk iku sibuk kabeh iki kuliah. Iku wae telek dunyo sik belajar iki. Iya, kawan tak kalau tahu kayak kopi. Kamu teko Jakarta iki kopi. Wal qanaah ya ridho bil kismati. Qanaah itu ridho, seneng, nerimo dengan pembagian Allah. Kismah minallah, bagian dari Allah itu nerimo. Alhamdulillah, hari ini makan tahu. Alhamdulillah. Ndak nolak-nolak. Oh, iku lek mangan iku McDonald terus. Iku lho sing garai loro ati, cepet mati ora iki. Iya cepet mati. Suka noleh-nang wong lantas iri mbek wong. Cuk, nek kancamu lebih enak, alhamdulillah, muga-muga terus enak. Tapi tidak stres urip iku. Itu nek santri-santri wae yo lek lho coy. Kon sing bener tak warai iki. Iki suka bingung. Saya kan berperan ngomong, suka bingung. Pembagian rezeki udah Allah itu buka toko, bismillah harus mulai. Pembagian rezeki mau cari Allah kon. Apa mana kayak aku, cuma turu aja. Turu, tak apa anda nggak turut tok. Ketemu isu-isu anak saya ngechat. Turu nggak kok ngantem enggak. Jadi tahu ngantem wong enggak kan? Lah iya. Isu turu, mau coba turu aku. Hah? Galak lah. Terus iki kono. Ya itu. Di sumber itu aku loh ini. Lah buktinya kayak itu tuh risono. Allahu Akbar. Jadi ojo tomak itu. Apa yang kita miliki nikmati. Sepeda motor. Duwe sing iki terima ya Allah, terima. Nek ana wong kancamu duwe sing apian, alhamdulillah. Tapi turun tentu seneng iku. Aku kancan mbek wong suwi-suwi. Ya sepuro maaf ya. Kanca-kanca saya iku sing duwe Mercy akeh. Sing rego ratusan juta iku duwe. Sik senengan aku sepuro iki. Pak Marstia iku kurang enak ya apa? Duta besar itu dulu keliling di Eropa. Itu sik takon nang aku, Sat yo apa sampean kok
mesem-mesem kok kerjaan Ustaz. Apa yang diamalkan sampean Ustaz? Saya ini enggak punya apa-apa Pak Mas Tio. Ilmu didik-didik Pak. Sing benar wae Ustaz. Iya. Cuman saya punya nalar-nalar rohani yang tinggi. Apa? Yaitu tasawuf. Gak tahu pusing. Wong iki gak apa-apa. Malah kadang-kadang ya wis duwe mobil, si aku sing numpak nek sing nyetir ya. Ini dijojok